Shalom. Saya ucapkan selamat sore dan selamat datang kembali untuk kita memuji dan membesarkan nama Tuhan pada ibadah pemuda sore hari ini. Mari bersama-sama saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau mulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Kita mengangkat satu pujian. Kita mau bawa kepada Tuhan persembahan kita. Kita mau bawa pujian kita untuk Tuhan. Haleluya.
Bapa. Kami mau datang kepada Engkau ya Yesus. Dengan sepenuh hidup kami ya Bapa. Kami mau memberikan yang terbaik akan Engkau ya Bapa. Karena Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Bapa, sekali lagi kami mau serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya nanti hanya di dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan kami siap untuk memuji dan membesarkan nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali teman-teman. Kita angkat satu pujian. Yesus, Kaulah sahabatku. Haleluya. Kita mau pilih hidup untuk lebih dekat dengan Tuhan. Hidup yang ku pilih membuatku berani, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu Yesus, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku, oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kami pilih Tuhan tidak pernah salah asal kami mau dekat akan Kau. Haleluya Yesus. Hidup yang ku pilih, hidup yang ku pilih membuatku berani, karena Yesus Tuhan tempatku dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa Yesus adalah sahabat kita. Haleluya. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku.
Kau sumber kekuatanku, oh Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang tak pernah jemu-jemu sisiku. Kau sumber kekuatanku. Haleluya. Tetap tinggal berdiri kalau kita sudah memilih Tuhan sebagai sahabat kita. Kita mau memantapkan pilihan kita untuk kita tidak berkompromi lagi dengan dunia ini. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan kasih. Akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan apa dapat gagahkan hatimu. Haleluya. Mau ku hidup di luar tuntunan firman-Mu yang telah bebaskan Yesus. Kebenaran-Mu adalah pilihanku. Para papa papa para papa para Kau Tuhan yang mulia, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat.
Silakan duduk kembali. Seperti pujian ini kita tidak mau lagi kompromi dengan dunia ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Langsung saja pujian dari pemudanya dipersilahkan. Pujikan nama Tuhan. Kalau Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita, melalui pujian kaum muda tadi kita sudah
diberikan pesan untuk kita melayani Tuhan dan kita mau terus mengasihi Dia karena Tuhan Yesus juga mengasihi kita. Pujikan nama Tuhan. Mari saya undang kembali teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyerahkan hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau jadi bejananya Tuhan yang siap dibentuk oleh Yesus. Haleluya.
Kristus, Saudara Rangga pimpin dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan dan mimbar kami serahkan pada hamba-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus atas sore hari ini, Kau memulai kami pada sore hari ini untuk memuji muliakan nama Engkau ya Tuhan, dan tiba saatnya untuk kami menerima sebagian pada firman-Mu. Kiranya Kau sucikan ruangan ini terlebih setiap hati kami ya Tuhan untuk menerima sebagian pada firman-Mu. Dan Kau berkati lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kepada firman-Mu ya Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan dari isi hati Engkau ya Tuhan. Dan sebentar kami akan menerima sebagian pada firman-Mu. Kami mau sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh puji Tuhan. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Ibrani. Ibrani 5 ayat 1, Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Kita baca sesuai dengan tanda baca. Saya dahulu, selanjutnya teman-teman. Ya, kita baca sesuai dengan tanda baca. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Sebab sekalipun kamu sudah seharusnya menjadi pengajar, dan kamu masih memerlukan susu, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, tetapi makanan keras adalah orang-orang yang dewasa, tema pada malam hari ini, grow in faith, ya. Bertumbuh dalam iman. Sepertinya sangat sering sekali kita mendengar kata-kata iman, dan gak asing bagi orang Kristen bicara masalah iman. Ya, dewasa itu bukan bicara tentang usia. Dewasa juga bukan bicara tentang orang itu bertumbuh di mana.
iman juga tidak ditentukan dari orang itu sudah tua atau masih muda. Atau orang Kristen sejak lahir. Apakah itu sudah disebut secara dewasa di dalam iman? Belum tentu. Atau sudah dewasa di dalam Tuhan karena pelayanan. Karena tiap hari doa. Itu belum tentu dibilang dewasa di dalam Tuhan. Apakah kita dapat dikatakan dewasa ketika kita ada gesekan, kita sudah lari? Apakah kita dapat dikatakan dewasa ketika kita dalam pelayanan ada masalah kita lari? Tidak. Apa yang menjadi tanda pertumbuhan secara iman di dalam hidup kita? Ya, kalau kita bicara masalah grow, itu berarti bicara masalah satu pertumbuhan. Kalau bicara masalah pertumbuhan, berarti ada sesuatu yang naik. Mindsetnya naik, grow mindsetnya naik, atau level up, naik. Pohon saja yang ditanam dari kecil, ada satu pertumbuhan sampai dia menghasilkan buah. Secara fisik atau mental, ya, secara fisik mungkin besar badannya, tapi belum tentu secara iman kerohaniannya besar. Ya. Ada yang masih anak kecil tapi pemikirannya sudah dewasa, ada yang sudah dewasa, sudah berusia tapi pemikirannya masih anak kecil. Begitulah Tuhan menciptakan manusia dengan beragamnya, banyak sekali perbedaannya. Nah, kalau Tuhan menciptakan manusia sama rata, nggak ada yang unik, nggak ada yang memiliki karakter ABC, dunia akan hampa. Flat, hanya ketemu sama orang ini yang sama saja semuanya. Ya. Pertambahan usia itu tidak menjamin sebuah pertumbuhan dewasa di dalam Tuhan. Kedewasaan iman ya tidak ditentukan juga dari posisi kita ada di mana. Seorang hamba Tuhan sudahkah dewasa? Belum tentu. Pelayan sudahkah dikatakan dewasa? Belum tentu. Yang sekolah teologi belum tentu dikatakan sebuah dewasa. Jadi kedewasaan secara iman itu tidak ditentukan dari jabatan, status kita saat ini. Kaya raya ataukah itu dewasa di dalam Tuhan? Belum tentu. Ya. Siapakah orang yang dapat dikatakan dewasa secara firman Tuhan? Orang Farisi atau ahli Taurat pun dikencam Yesus. Kenapa? Dia tahu tentang kebenaran firman Tuhan, dia tahu banyak tentang firman Tuhan, tapi dia tidak berbuat. Berarti siapakah orang yang dewasa di dalam Tuhan? Bukan seberapa firman, bukan seberapa banyak firman yang kita dengar, bukan seberapa banyak firman yang kita baca, bukan seberapa banyak hari yang kita habiskan waktu di dalam gereja, tapi seberapa banyak firman yang kita lakukan. Itulah yang dewasa di dalam iman. Berarti kalau tiap hari ke gereja doa itu belum tentu dewasa dong, belum tentu. Kita lihat motivasinya ke gereja apa. Kita lihat motivasinya pelayanan apa. Ya, anak muda oke, pelayanan, wow, menggebu-gebu. Ya. Karena masih muda. Motivasinya benar atau enggak? Apakah itu dapat dikatakan dewasa secara iman? Ya. Iman diuji ketika kita berada di dalam tekanan. Iman diuji kita ketika kita mengalami sebuah penderitaan. Ketika kita dihadapkan sebuah kekuasaan. Ketika kita berada di posisi yang paling atas, iman itulah diuji. Masihkah kita mementingkan kehidupan dunia dibandingkan dengan Tuhan? Dalam Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Anak bayi dikasih susu, makanannya lunak, karena memang lambungnya masih belum kuat. Apa seterusnya anak bayi akan dikasih susu?
Tidak. Ada pertumbuhan makanan yang lunak, agak keras-keras. Kalau kita secara iman kedewasaan hanya makan susu terus, sekali Tuhan melempar makanan keras, tepar langsung. Jadilah anak muda yang tahan banting. Jangan jadi anak muda yang baperan. Ketika ada masalah, kita sudah lupa dengan Tuhan. Itu namanya tidak dewasa secara iman. Ada 3 hal, barometer, ukuran kedewasaan secara rohani. Yang pertama adalah hidup kita itu harus berbuah. Barometer yang pertama, biar kita bertumbuh secara iman, itu adalah hidup kita harus berbuah. Yang merasakan buah kita itu adalah orang lain. Orang lain akan merasakan manis asamnya. Kita buka di dalam Matius. Matius 21 ayat 19. Matius 21 ayat yang ke-19. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Ya. Goals akhir pertumbuhan iman itu bukan daun yang lebat. Tapi goals yang utama itu adalah buahnya. Bukan daunnya. Sekarang pertanyaan kita lebih lebat daunnya atau buahnya? Yang bisa menjawab adalah teman-teman sendiri. Seringkali kita lebih lebat adalah daunnya dibandingkan kita menghasilkan buahnya. Sehingga orang lain menerima buahnya bukan buah yang manis, tapi buah yang asem dari diri kita. Iya kalau menerima buahnya, lah kalau hanya daun keringnya. Bukankah Tuhan mengutus kita untuk mewartakan firman Tuhan? Bukankah Tuhan mengutus kita untuk jadi berkat untuk orang lain? Nah, apa yang kita berikan untuk orang lain? Buah atau daunnya? Ya. Buah itu bicara masalah sebuah perubahan dalam diri kita. Bicara masalah karakter yang baik dalam diri kita. Memang hidup orang Kristen tidak jauh daripada yang namanya dosa. Tidak jauh dari yang namanya kesalahan, iya. Tapi pepatah juga mengatakan 3 kali orang melakukan kesalahan yang sama itu hanya orang bodoh. Berarti kalau kita melakukan dosa berulang-ulang kali, berarti dapat dikatakan bahwa kita adalah orang yang bodoh. Apakah kita akan mencapai goals? Akan kita mencapai tujuan iman kita? Kalau hidup kita hanya hidup yang berhenti. Bukankah iman itu adalah iman yang harusnya, itu adalah iman yang dinamis, yang mau bergerak, yang mau ada perubahan, yang mau jalan. Bukan iman yang statis, yang hanya diam di tempat. Dapat firman Tuhan keras, wes gak nang gereja. Gak mau aku ke gereja kalau yang khotbah itu. Itu jadinya anak muda yang baperan. Apa yang membuat hidup kita bisa berbuah? Adalah penderitaan. Proses hidup
tekanan hidup, itulah yang bisa merubah hidup kita. Jadikan sebuah penderitaan itu adalah kesempatan kita untuk ada dalam pertumbuhan iman. Penderitaan itu memang tidak menyenangkan. Masalah itu tidak menyenangkan. Kalau bisa hidup kita itu pasti maunya damai sejahtera, ada tertawa terus tiap hari, gak ada air mata. Tapi sebuah penderitaan itulah yang akan membawa kita pada satu pertumbuhan, proses. Gak ada istilahnya orang tiba-tiba itu ada di lantai 10, gak ada. Kita harus melewati tangga tiap tangga. Kita buka di dalam Yohanes 15 ayat 2. Yohanes 15 ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kita bicara masalah proses. Ranting itu adalah dosa-dosa kita. Ranting adalah karakter kita yang gak benar, dan itu harus dibersihkan untuk menghasilkan buah yang manis. Dan itu adalah sebuah proses yang menyakitkan. Pohon ditebang, kalau bisa teriak pasti teriak. Ranting-ranting itu dibersihkan untuk menghasilkan buah, biar dia bisa berbuah, dibersihkan. Begitu juga dengan hidup kita. Hidup kita harus benar-benar dibersihkan untuk bisa menghasilkan buah. Harus dikorek-korek dulu untuk menghasilkan buah. Memang penderitaan itu tidak menyenangkan. Sangat tidak menyenangkan. Tapi itu adalah salah satu cara Tuhan membawa kita pada satu pertumbuhan iman. Penderitaan itu menghasilkan iman. Ya. Kalau kita dalam penderitaan pasti kita mengalami yang namanya kekhawatiran. Mengalami sebuah ketakutan. Dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, saya mencari tahu bahwa ada 365 kata khawatir di dalam Alkitab. 365. Satu tahun itu ada berapa hari? 365 hari. Jadi dapat dikatakan bahwa satu hari itu Tuhan menuliskan satu kata khawatir. Berarti menandakan bahwa satu hari itu ada pemeliharaan Tuhan. Jangan kamu khawatir. Ada pemeliharaan Tuhan. Kok bisa pas? Coba nanti teman-teman bisa cek di internet. Saya nggak menghitung sih dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi saya mencari tahu di internet. Ada 365 kata khawatir. Bisa pas dengan tiap hari yang kita lewati. Berarti satu hari Tuhan itu ada penyertaan, walaupun kita ada dalam penderitaan, walaupun kita ada dalam tekanan, dalam proses yang Tuhan mengizinkan dalam kehidupan kita, firman Tuhan berkata apa? Jangan khawatir. Berarti yang harus ubah di mindset kita, penderitaan itu bukan ajangnya Tuhan untuk ngece-ngece kita atau hukuman kita, tidak. Tapi penderitaan itu adalah untuk membawa kita grow mindset, grow in faith. Ya, kita membawa pada pertumbuhan satu iman. Memang sangat mudah iman berkata, apa yang tidak kamu ketahui, namun kita percaya, memang sangat mudah berkata seperti itu. Ya, saya menyampaikan mudah, memang mudah. Sejatinya teori itu akan jauh lebih mudah dibandingkan praktek. Tapi ketika kita dihadapkan dengan satu permasalahan, suatu proses, apakah kita dapat berkata, terima kasih Tuhan, saya mengucap syukur, ini akan saya jadikan satu kesempatan
Apakah kita bicara seperti itu? Belum tentu. Ya. Ya, mari kita sama-sama belajar. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah salah satu bukti penyertaan Tuhan. Bukan sebuah hukuman dalam kehidupan kita. Bukankah kehidupan kita di bawah kolong langit itu adalah sama? Ada air mata, ada tertawa, ada kekurangan, ada kelebihan. Ya, mari kita menyikapi dengan segala sesuatu dengan ucapan syukur. Kita buka di dalam 1 Korintus. 1 Korintus 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya. Oh, saya salah ya? Saya bacanya kok Roma. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Apa Tuhan membiarkan pencobaan dalam kehidupan kita sendirian? Tidak. Pencobaan yang kita alami, pencobaan yang biasa kalau dibandingkan dengan pencobaannya Ayub, gak sebanding. Dengan pencobaannya Yusuf, gak sebanding. Pencobaan kita itu apa sih? Mungkin salah satunya secara ekonomi gak punya uang. Atau ya inilah pencobaan yang mungkin segala pergumulannya tentang sakit penyakit. Kalau dibandingkan dengan pergumulannya Ayub gak ada bandingannya. Pencobaan yang Tuhan berikan adalah pencobaan yang biasa. Sebelum kamu diberi pencobaan, Tuhan itu sudah mempersiapkan biar kamu itu kuat. Biar kita itu kuat. Ya, salah satu contoh anak kecil yang dibiarkan. Maksudnya anak kecil yang biasanya orang tua itu terlalu khawatir sehingga makan ini enggak boleh, makan itu enggak boleh, pergi sini enggak boleh dan sebagainya. Itu akan menjadi anak yang dalam tanda kutip lemah. Ya, kena makanan dikit pedas dia akan sakit. Kenapa? Karena dia tidak terbiasa. Beda dengan anak yang mungkin boleh makan apa saja, tidak terlalu diprotektif sama orang tuanya. Dia akan tumbuh menjadi anak yang kuat. Ya. Kalau hidup kita datar saja, dikenyangkan saja, kita akan menjadi pertumbuhan rohani kita adalah lemah. Tidak menjadi anak muda yang kuat. Padahal anak muda ini adalah pondasi kuat di dalam gereja. Yang membawa perubahan sebuah gereja itu anak muda. Generasi penerusnya adalah anak muda. Dan anak muda inilah yang diserang juga oleh hal-hal duniawi. Salah satunya adalah tentang pasangan hidup, tentang pekerjaan. Itu serangnya adalah anak muda. Tapi kalau anak muda tidak ada pondasi yang kuat, secara iman akan cepat atau mudah jatuh. Usia anak muda adalah usia yang rentang. Anak-anak sekolah dibilang kecil enggak kecil, dibilang dewasa enggak dewasa. Makanya dari anak kecil harus ada yang namanya pertumbuhan. Biar nantinya dewasa dia kuat secara iman. Yang kedua, barometer kedewasaan secara rohani yang kedua adalah tidak fokus pada diri sendiri. Ya, bedakan antara anak kecil sama orang dewasa. Ya,
Kalau orang dewasa, dia tahu yang namanya tanggung jawab. Dia seharusnya tahu juga mana yang benar, mana yang salah. Itu orang dewasa. Tapi kalau anak-anak, dia hanya memikirkan dirinya sendiri, masih egois. Yang dipikirkan hanya main games, hanya kesenangan sesaat. Itulah yang membedakan antara orang dewasa sama anak-anak. Ya. Orang dewasa juga tahu apa yang namanya prioritas. Orang dewasa hidupnya fokus untuk Tuhan. Pertanyaannya, kita masih anak-anak atau dewasa? Orang dewasa tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Orang dewasa memikirkan orang lain. Orang dewasa tahu mana yang harus aku utamakan. Itu orang dewasa. Mari kita buka di 1 Korintus. 1 Korintus 10, ayat yang kedua. 1 Korintus 10 ayat kedua. Kok tidak sesuai? Satu Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ayat yang ketiga, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentinganku sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain, untuk orang banyak, supaya mereka beroleh keselamatan. Ya. Menyenangkan hati orang banyak itu memang tidak bisa. Itu keterbatasan kita. Kita akan konyol sendiri kalau kita membahagiakan orang banyak. Karena apa? Karena setiap orang beda-beda. Membahagiakan satu orang saja belum tentu kok membahagiakan orang banyak. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan. Poin yang kedua adalah tidak fokus pada diri sendiri. Kenapa kita tidak fokus pada diri kita sendiri? Kita membutuhkan orang lain. Orang lain membutuhkan kita. Tuhan mengutus kita untuk mewartakan firman Tuhan. Ya kan? Tuhan mengutus kita untuk memuridkan orang lain. Kalau kita hanya fokus pada diri kita sendiri, bagaimana kita akan menggapai orang lain? Bukan untuk kepentingan diriku sendiri, tapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh keselamatan. Sebuah kerinduan yang besar, gereja ini penuh. Bagaimana gereja ini penuh atau tiba-tiba datang dari langit para malaikat tentara surgawi? Enggak. Salah satunya adalah dari diri kita. Kalau kita jadi orang Kristen yang egois, hanya mementingkan diri ke sendiri, ya weslah aku nggak ngurus bagaimana pelayanan, nggak ngurus aku bagaimana ini dan sebagainya. Kita hanya fokus pada diri kita sendiri, akan konyol nantinya. Padahal kita membutuhkan orang lain. Ya. Jangan hanya hebat di luar saja, tapi kita hebat di dalam, di luar, dan dimanapun kita harus hebat di dalam Tuhan. Ya, seringkali kita hanya hebat, dipandang orang lain, wow. Tapi di dalamnya sendiri, enggak. Seharusnya apa yang orang lain lihat di luar, dilihat casingnya, dalamnya juga sama. Jangan hanya bagus di casing. Ketika kita ngomong ke orang lain, seperti malaikat. Ngomongnya, perbuatannya baik, tapi faktanya di dalam gak sesuai. Apa itu namanya dewasa? Enggak. Berarti casing
sama dalamnya. Hatinya harus sama. Ya. Di dalam Alkitab juga ada 876 kata hati di dalamnya. Banyak sekali. Berarti hati ini adalah sesuatu hal yang sangat penting, karena hati inilah mencerminkan bagaimana kita hidup. Kalau perkataan kita nggak benar, hidup kita nggak benar, karakter kita nggak benar, berarti hati kita itu nggak beres. Jadi yang perlu dibereskan dalam diri kita itu adalah hati kita. Kalau hati kita ini fokus sama Tuhan, saya pastikan yang memancar dalam diri kita ini adalah sesuatu hal yang sangat baik. Dan orang lain bisa melihat buah manis dalam diri kita. Jadi kita belajar untuk mengoreksi hati kita masing-masing. Tapi gimana ketika hati sudah mulai mangkel, ketika hati sudah mulai enggak enak? Ya kita namanya manusia, hidup di dalam daging. Ya kita minta pertolongan sama Tuhan. Yang ketiga adalah orang yang bertumbuh secara iman itu bisa membuat keputusan yang benar. Orang itu tahu titik lemahnya dirinya sendiri. Ada di sini yang nggak tahu tentang titik kelemahannya? Atau semuanya dalam diri saya lebih? Ya, pasti semua orang memiliki titik kelemahan. Kalau kita memiliki titik kelemahan, seharusnya kita menghindari yang namanya medan dosa. Karena itu adalah titik kelemahan kita. Dan faktanya kebanyakan dari kita ketika kita berada di medan dosa, seharusnya kita itu bangkit, bangun, lari. Tapi justru kita merasa senang. Kita justru merasa senang berada di medan dosa, kita bisa bermain-main dengan dosa. Seharusnya kalau kita berada di dosa, kita cepat-cepat bangun, lari. Tapi tidak. Dosa itu memang enak. Bukankah sesuatu yang dilarang itu menyenangkan? Dosa itu menyenangkan. Justru kita menikmati kejatuhan diri kita sendiri di dalam dosa. Dan parahnya, kita tidak sadar di dalam lingkaran dosa. Orang yang bertumbuh secara iman tahu caranya untuk mengambil keputusan yang benar. Kalau tahu itu adalah sesuatu hal yang dosa, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, seharusnya kita bangun bangkit. Tidak bersenang-senang di dalam dosa. Dosa itu apa saja banyak. Tiap hari kita melakukan dosa. Orang dewasa itu tegas dengan dirinya sendiri. Jangan tegas sama orang lain kalau sama diri kita sendiri belum tegas. Ya, sekarang kita bangun pagi, contoh bangun pagi. Bangun pagi itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat muales. Tapi kalau sudah tahu itu terlambat, kalau kita nggak tegas sama diri kita sendiri, ya udah, kita akan ambil selimut. Ya. Tapi karena kita tegas, kita langsung bangun ke kamar mandi. Itu tegas dengan diri sendiri. Waktunya jam segini, waktunya doa ya doa. Waktunya jam segini, waktunya belajar ya belajar. Itu tegas dengan diri kita sendiri. Bukankah anak muda seringkali mempunyai timeline untuk keseharian? Jam segini saya doa, jam segini saya belajar, jam segini saya main game. Itu biasanya anak-anak sekolah punya timeline sendiri.
punya timeline sendiri, dibuat-buat sendiri, tapi dilanggar-langgar sendiri. Nah itu. Ya, orang dewasa itu tegas dengan diri kita sendiri. Kalau tahu diri kita itu jatuh, ya kita bangun. Kalau sudah tahu diri kita itu salah, yuk ayo diperbaiki. Itu adalah tegas dengan diri kita sendiri. Ya. Salah satunya apa dengan tegas dengan diri kita sendiri? Ya kita menanggalkan kehidupan yang lama. Kita lahir baru. Ambillah keputusan yang tepat. Sebelum kita mengambil keputusan yang tepat, kita harusnya yang namanya minta bantuan sama Tuhan, bertanya dulu sama Tuhan. Sudah benarkah keputusanku? Apalagi ini menyangkut masa depan. Ya kan? Kalau anak muda kan biasanya masa depan. Dan orang yang bisa mengambil keputusan yang benar, itu pola pikirnya itu harus di-upgrade. Harus diperbaharui pola pikirnya. Sekarang kalau di HP itu setiap bulan ada pengeluaran yang baru. Ya, habis Oppo Reno 7, Reno 8, 9, 10 sampai 100. Dan itu terupgrade terus. Dan setiap pergantian pergantian tipe itu mesti ada yang namanya perubahan. Entah itu RAM-nya, entah itu kamera dan sebagainya, itu ada yang namanya perubahan untuk menghasilkan HP yang terbaik. Ya, begitu juga dengan kita. Tiap hari kita harus mengupgrade diri kita. Harus ada pembaharuan dalam diri kita. Untuk apa? Untuk menghasilkan, kembali lagi menghasilkan adalah buah yang manis. Kita buka di dalam Ibrani, kembali lagi ke Ibrani yang Ibrani 13, Ibrani 5 ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, yang membedakan mana yang baik daripada yang jahat. Firman Tuhan berkata panca indera kita harus terlatih. Kita adalah orang-orang yang dewasa. Orang-orang dewasa makanannya adalah makanan keras. Bukan bubur, bukan susu. Kalau kita makanan-makanan yang keras, kita akan tahu bagaimana juga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Orang yang dewasa bisa membedakan mana yang baik. Orang dewasa hidupnya tidak untuk diri sendiri. Orang dewasa hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Ya, pada malam hari ini kita belajar, sama-sama belajar biar ada satu pertumbuhan iman di dalam diri kita. Tidak mudah memang, tapi akan jauh lebih susah kalau kita tidak ada yang namanya proses belajar. Kita sama-sama belajar di dalam Tuhan, Tuhan yang akan menguatkan setiap kita. Jadilah anak muda yang terus bertumbuh, yang mau diperbarui, yang mau diproses sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Itu yang bisa saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Om Angga. Mari kita berdiri bersama-sama. Beriku hati baru, ya Allah. Jangan ambil roh-Mu dariku.
Jangan ambil rohmu dariku. Sukacita keselamatan. Jangan ambil rohmu dariku. Haleluya. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan rohmu dalamku. Jaga kami dalam hadirat-Mu. Jaga ku dalam hadirat-Mu, Tuhan. Jangan ambil rohmu dariku. Sukacita keselamatanku. Jangan ambil rohmu dariku. Jaga dalam hadirat-Mu, Tuhan. Jangan ambil rohmu dariku. Perbaruiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil rohmu dariku. Kita buka hati kita supaya firman Allah tinggal menjadikan kita anak-anak muda yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kita luaskan hidup kita supaya hadirat-Nya selalu menjaga hidup kita dan kita terus tinggal dalam hadirat Allah sehingga kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita akan masuk dalam doa saudara. Wahyu berdoa. Haleluya. Kasih karunia ya Tuhan. Tuhan biarlah hari lepas hari biarlah Kau perbarui dengan roh-Mu ya Tuhan, dan biarlah roh-Mu selalu ada di dalam hati kami dan menguatkan iman kami ya Tuhan. Ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami araskan di dalam Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita berikan persembahan. Angkat satu pujian. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku
siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan, ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan menjadikanku istimewa. Terima kasih saudari Aneka yang sudah membawa firman Tuhan untuk setiap kita. Terima kasih untuk kehadiran kita bersama pada petang hari ini. Besok pagi pada sekolah minggu jam 6.45 dilanjutkan ibadah raya umum 8:30 disertai perjamuan kudus. Selasa tetap persekutuan doa pemuda remaja. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita pada petang hari ini. Kita angkat satu pujian, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Kami bawa hidup kami di altar-Mu yang kudus dan mulia. Bentuk kami seturut kehendak dan rencana-Mu. Kau menghendaki kami sebagai orang-orang Kristen yang terus bertumbuh dalam iman, terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Biar pertumbuhan kerohanian kami juga diimbangi dengan pertumbuhan usia kami, supaya kami bukan lagi anak-anak kecil yang hanya selalu akan suka akan makanan yang lunak, tapi biar kami juga menikmati baik itu makanan lunak ataupun makanan keras dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang terbuka, dengan kehidupan yang rela. Maka setiap orang akan menikmati buah dalam hidup ini. Mampukan kami juga untuk belajar selalu mendisiplinkan diri sendiri dalam mengerjakan segala hal, baik itu urusan rohani ataupun urusan jasmani. Kami percaya Tuhan beserta menguatkan, mengokohkan kami. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan sudah memberkati pada kami petang hari ini. Pakai setiap kami yang telah hadir seturut kehendak-Mu, berdasarkan talenta, kemampuan, kapasitas, dan capability dalam kehidupan kami, agar nama Tuhan dipermuliakan. Terlebih lagi, kami menyatakan kebenaran Tuhan, memberitakan Injil, keselamatan bagi yang lain, dan kami akan melihat penuaian besar-besaran terjadi di tempat ini melalui hidup kami. Berkati apa yang menjadi pergumulan masa depan, cita-cita harapan kami, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan, karena kami tahu di dalam Engkau ada rencana dan masa depan yang indah, yang penuh harapan bagi kami yang mengasihi Engkau dan Engkau yang mengasihi kami. Segala kemuliaan bagi nama-Mu. Pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa,
cinta kasih rahmat anugerah dari Putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan penuh kemenangan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.